Hai guys, balik lagi di channel Viral Sosmed. Gimana kabarnya? Semoga selalu cuan dan sehat-sehat terus ya. Hari ini, kita mau ngobrolin sesuatu yang relate banget sama kita semua, yaitu tentang mindset keuangan. Kalian sadar nggak sih, cara kita berpikir soal uang itu ternyata punya peran besar banget dalam menentukan seberapa tebal dompet kita di masa depan. Ada dua mindset yang sering banget kita jumpai, yaitu mindset miskin dan mindset kaya. Tapi ternyata, ada satu strategi lagi yang jauh lebih bijaksana dan bisa bikin kita beneran sukses finansial. Kita mulai dari yang pertama ya. Mindset miskin. Kalau dengar kata ini, mungkin sebagian dari kalian langsung mikir, ah, itu mah buat orang yang nggak punya uang. Eits, tunggu dulu. Mindset ini bukan cuma soal seberapa banyak uang di rekening, tapi lebih ke cara pandang kita. Orang dengan mindset miskin itu sering banget fokusnya cuma ke satu hal, hemat, hemat, dan hemat. Mereka rela banget ngorbanin waktu dan tenaga cuma buat ngedapetin penghematan yang kecil banget. Misalnya, milih jarak yang lebih jauh cuma buat beli bensin yang harganya beda tipis. Atau bela-belain nyari diskonan 1-2% doang di sana-sini. Mereka mikir, yang penting ngirit. Padahal waktu yang dikeluarin untuk hal itu nilainya lebih besar. Dan soal menabung, ada satu musuh besar yang sering dilupain, yaitu inflasi. Uang yang ditabung mati-matian di celengan atau di bank itu lama-lama bakal kehilangan nilainya. Anggap aja inflasi di Indonesia 2-3%, sementara bunga tabungan di bank kadang nggak nyampe segitu. Jadi bukannya nambah, daya beli uang kita malah terus berkurang tiap tahunnya. Nyesekkan. Lalu, kita pindah ke kutub yang berlawanan, yaitu mindset kaya. Kalau mindset miskin fokus ke pengeluaran, mindset kaya itu fokusnya cuma satu, gimana caranya memperbesar penghasilan. Orang-orang dengan mindset ini sadar banget, waktu itu adalah aset paling berharga. Jadi daripada ngabisin waktu buat ngejar diskon, mending waktu itu dipakai buat belajar atau ningkatin skill. Makanya mereka nggak ragu buat investasi ke diri sendiri. Misalnya ikut bootcamp, seminar mahal, atau ambil sertifikasi yang harganya lumayan. Kenapa? Karena mereka tahu itu semua bisa ningkatin nilai jual diri mereka di pasar kerja. Contohnya, orang yang punya sertifikasi di bidang IT bisa dapat gaji 10-25% lebih tinggi dari yang nggak punya. Selain itu mereka juga proaktif cari sumber penghasilan lain, misal investasi di saham. Tapi strategi ini juga punya risikonya sendiri. Nggak semua orang cocok dan bisa sukses dengan cara ini, apalagi kalau belum punya pengetahuan yang cukup. Bukannya untung, malah bisa-bisa duitnya ludes. Terus apa dong yang paling benar? Nah, disinilah kita masuk ke strategi ketiga yang paling bijaksana. Kalau dua mindset sebelumnya fokus di satu sisi pengeluaran atau penghasilan, strategi ini menggabungkan keduanya, yaitu menaikkan penghasilan sambil tetap mengelola pengeluaran dengan benar. Strategi ini mungkin kedengerannya biasa aja, tapi butuh kesabaran dan konsistensi yang luar biasa. Coba deh, kita ambil contoh kisah Ronald Reagan. Siapa dia? Dia cuma seorang tukang sapu dan penjaga pom bensin yang hidupnya sederhana banget. Tapi begitu meninggal, dia ninggalin warisan hampir 130 miliar rupiah. Kok bisa? Rahasianya simpel banget. Dia hidup sederhana. Dari sebagian gajinya, dia secara rutin dan konsisten berinvestasi. Aku ulangi, dari sebagian gajinya dia rutin dan konsisten berinvestasi. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ronald Reagan ini adalah, buat jadi kaya itu ternyata nggak harus jenius, nggak harus punya ide bisnis gila-gilaan, dan nggak harus lahir dari keluarga kaya. Yang penting kita paham dan ambil cara yang bijaksana. Kita bisa kok mengendalikan pengeluaran, nambah skill, investasi rutin, dan kalau ada kesempatan, tingkatkan juga pendapatan kita. Yuk mulai ambil kendali atas keuangan kita, dan jadilah orang yang bijaksana, bukan cuma hemat atau cuma berani ambil risiko. Sampai ketemu di video inspiratif berikutnya.